Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Gimana bagian pertama dari kisah Santet Malam Satu Suro? Apakah teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya? Komen ya kalau ada manfaatnya ya. Buang negatifnya. Oke? Ya udah, kita lanjut aja ke bagian berikutnya ya. Tapi sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, biasa kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita masuk ke ceritanya. Maman memandangi sekitaran tempat dia berdiri tegak. Dia berhenti sejenak sambil menghela nafas. Maman berkata, "Sudah bertahun-tahun aku mengikuti ayahmu, Mas. Namun baru kali ini kejadian lama terulang kembali." Apa itu? Orang yang melakukan transaksi jiwa adalah orang yang menggadaikan jiwanya terhadap iblis agar dia bisa melakukan apa saja. Desa ini bisa disebut desa anti santet karena pernah ada warganya melakukan transaksi jiwa pada iblis. Dia lakukan itu untuk mendapatkan orang yang dicintainya dan membunuh semua orang dengan santet. Ini cerita yang pernah Bapak ceritakan? Tanya Sabto. Benar. Namun Bapak tidak lengkap menceritakannya. Kau tahu siapa orang yang melakukan itu? Tanya Maman. Siapa? Dia bernama Mbah Sumerep, dukun santet yang menyerang di malam Satu Suro. Untuk pertama kalinya, Maman memberitahu sosok di balik penyerangan santet malam Satu Suro itu. Kebetulan, orang yang menjadi pusat penyerangan itu adalah keluarga Pak Suroso, ayah Kirana. Jadi, Mbah Sumerep itu pernah menyerang Pak Suroso? Tanya Sabto. Maman pun menjawabnya, satu keluarga hanya menyisakan Pak Suroso, yang lain menjadi bangkai atau meninggal dunia. Sabto ingat akan santet itu. Ada 5 hal yang akan terjadi jika seseorang terkena santet malam Satu Suro. 1. Tangan dan kakinya seperti terikat oleh tali gaib, tak bisa bergerak kemanapun. 2. Bentuk sosok itu seperti siluman ketek atau monyet. 3. Berbadan besar tinggi. 4. Menyerang daleman atau organ dalam. 5. Darah si korban akan bercacaran. 6. Korban akan meninggal dunia. Sudah saatnya Maman dan Sabto kembali. Mereka berdua sadar di rumah masih ada Citra. Memang dia datang secara baik-baik, tapi kecurigaan itu pasti ada. Keadaan di rumah Kirana. Citra mengucapkan sesuatu sambil menyisiri rambut Kirana yang berantakan. Kamu itu cantik, nak. Kamu bisa dapatkan apa yang kamu harapkan. Kamu harus menjadi wanita idaman Mas Sabto. Aku yakin kamu bisa, tambahnya. Sembari menyisiri rambut Kirana, Citra memasukkan satu persatu rambut Kirana yang rontok ke dalam tasnya. Hal itu digunakan sebagai media santet yang akan diarahkan ke Kirana nanti. Kejam sekali Citra. Naudzubillah min dzalik. Aku tak habis pikir, kenapa Sabto yang menjadi jodohku, padahal dia juga pernah mencintaimu, ucap Kirana. Semua telah diatur alam, nak. Aku hanya ingin kamu bahagia. Siapapun jodoh Sabto, aku ikhlas. Apalagi sekarang dia berada di genggamanmu. Aku sangat ikhlas, ucap Citra. Citra tersenyum sambil menyela Kirana dalam hati. Dengan ini, Kirana akan segera musnah dengan santet yang akan dilayangkan olehnya tepat pada waktunya. Sudah cukup aku bermain di sini, nak. Aku mau pamit pulang, ucap Citra. Loh, kau buru-buru? Tanya Citra. Aku ada urusan. Citra keluar dari kamar Kirana dengan membawa beberapa helai rambut rontok yang kemudian disimpan di dalam tas miliknya.
Untuk teman-teman, supaya menyimpan bekas rambut-rambut yang rontok ya, jangan sampai berserakan. Kita nggak ada yang tahu apakah ada orang yang dengki, hasad sama kita. Apa salahnya kita hati-hati ya teman-teman? Oke, lanjut. Citra bertanya, "Aku boleh ke kamar mandi?" "Boleh, silahkan." Kirana menunjukkan Citra ke kamar mandinya. Tujuan Citra hanya satu. Dia mencari potongan kuku, rambut, pembalut bekas darah haid milik Kirana. Sepertinya aku harus cepat selesaikan ini sebelum Sabto mendatangi rumah. Citra segera mencari potongan kuku itu di dalam tempat sampah yang berada di kamar mandi. "Arina, kamu masih lama?" tanya Kirana. Sebentar lagi nak," ucap Citra. "Oke, aku tunggu ya," ucap Kirana. Iya nak, suwun yo." Kirana masih mengorek-ngorek tong sampah kecil yang berada di kamar mandi. "Akhirnya ketemu juga kau," ucap Citra. Citra segera mengemasi seluruh penemuannya ke dalam kantong kresek dan dimasukkan ke dalam tas miliknya. "Tunggu, apakah ini milik Kirana? Entahlah, yang penting aku telah mendapatkan rambutnya," ucap Citra. Citra pun keluar dari kamar mandi. Dia menengok kanan kiri, tampak sepi dan tiada orang yang mengetahui keberadaannya. Namun baru saja dia melangkahkan kaki menuju ke ruang tamu, ada seretan tangan yang menarik tangan kanannya. Meneng," ucap Ramli sambil menutup mulut Citra dengan tangannya. "Lepaskan bodoh, kamu mau membunuhku kah?" ucap Citra. "Apa yang kamu lakukan terhadap Kirana?" "Tidak ada, apa maksudnya?" "Tidak usah bohong," ancam Ramli. Aku kesini ingin menyelamatkanmu. Aku tahu kamu minum jamu itu kan. Bodoh sekali kamu." Ramli segera mendorong tubuh Citra hingga membentur tembok. "Apa maksudnya? Hah?" Ramli tidak segan-segan mencekek leher Citra hingga Citra kesulitan untuk bernapas. "Tubuhmu banyak racunnya." Ramli melepaskan tangannya. "Bajingan kue, mau membunuhku berapa kali? Hah?" tanya Citra. "Kemarikan obatnya." Citra langsung membuka tasnya dan mengambil obat yang telah diberikan Mbah Sumerep terhadapnya. "Shh, ada syaratnya," senyum Citra. "Apa itu?" Citra menengok kanan kiri sekitarnya. Dia tidak ingin rencana ini akan bocor. Kemudian keadaan di depan rumah Kirana. "Dek, kok kamu ada di sini? Mana Citra?" "Ada di belakang mas, aku sedang menunggu Citra." "Mas kesana ya." "Nggak usah mas, dia sedang di kamar mandi." "Oh ya sudah." Maman tahu ada yang tidak beres di belakang rumah. Dia memandangi dalam rumah di mana Ramli juga tidak berada di sini. Itu artinya Citra dan Ramli sedang merencanakan sesuatu. Maman langsung bergegas ke belakang rumah. "Mau kemana man?" tanya Mbak Kirana. Dalam hati Maman, sial, mengapa Mbak Kirana mengetahui tujuanku untuk pergi ke belakang rumah? Mbak, aku disuruh Mas Sabto untuk mengambil wedang," ucap Maman. "Tapi kan ada Citra." "Aku lewatnya muter kok Mbak. Lagian aku gak bermaksud mengintip atau melakukan hal-hal yang melecehkan kok," ucap Maman. "Oh begitu, ya sudah," jawab Kirana. Akhirnya rencana Maman berhasil. Dia harus selangkah lebih maju dari Ramli dan Citra. Keadaan di belakang rumah dekat kamar mandi. Citra berucap, "Aku tak ingin kamu membocorkan rahasia ini. Ini adalah rahasia khusus kita." "Apa itu?" tanya Ramli. "Malam ini Pak Suroso akan mati." Citra berucap seperti itu. Mama yang baru sampai ke belakang rumahnya menguping dari balik pintu belakang. Dia terkejut mendengar rencana buruk dari Citra kepada Ramli. Kemudian Citra pun berucap kembali, "Karena itu, kamu harus mengawasi tangan kanan Sabto, yaitu Maman. Dia adalah musuh dari Mbah Sumerep." Benar dugaan Maman. Mbah Sumerep memperalat Citra untuk membalaskan dendamnya kepada Pak Suroso. Dari awal dia telah curiga bahwa santet yang dilayangkan Mbah Sumerep berupa santet yang diselinapkan lewat makanan dan minuman. Bukan hanya itu saja. Sebelum malam 1 Suro, Gede Dhuwur harus mencari korban sebanyak 3 orang, ucap Citra. Kemudian Ramli bertanya, "Malam ini akan dimulai korban pertamanya?" "Benar." "Ya siap." "Korban pertama Pak Suroso, yang keduanya Buati, yang ketiga Pak Mulyo," ucap Citra. "Ya, aku paham. Korbannya itu yang minum jamu. Tapi kenapa Maman tidak dijadikan korban?" tanya Ramli. Maman kaget bahwa namanya lagi-lagi disebut.
Satu persatu, sosok di balik dirinya akan diketahui oleh Ramli dan juga Citra. Aku tak tahu, makanya waspada dengan Maman. Dirimu hampir mati di tangan Maman. Maman segera beranjak pergi dari situ. Seluruh informasi mengenai santet itu telah dia dapatkan. Namun, ketika dirinya hendak pergi dari tempat itu, tubuhnya tanpa sengaja menyenggol kardus-kardus bekas yang berada di sebelahnya. Plup! Aduh, mati aku. Citra dan Ramli kaget mendengar suara berisik itu. Sepertinya ada orang yang sengaja menguping pembicaraannya. "Siapa itu?" ucap Ramli. Dia pun langsung membuka pintu belakang dan tidak mendapati seseorang pun di sana. Ramli memperhatikan sekeliling tempat kardus-kardus itu terjatuh. Sepertinya rencana kita diketahui oleh seseorang. Aku yakin orang itu adalah orang terdekat rumah ini, ucap Ramli. Citranya terdiam sambil menghela nafas. Lagi-lagi dia harus menghadapi konflik seperti ini. Maman masih bisa diberikan keselamatan setelah dirinya berhasil kabur dari para pengabdi iblis. Aku harus segera menyediakan wedang untuk Mas Sabto. Dia pun menuju dapur dari arah pintu samping. Kemudian keadaan di depan rumah Kirana. Citra menuju rumah depan dengan Ramli. "Citra, sudah selesai?" tanya Kirana. "Ini mau pulang," ucap Citra. Tiba-tiba Maman datang sambil membawakan minuman untuk Sabto. "Nyuwun sewu tuan, saya telat tadi." "Iya, gak apa-apa. Tadi habis kemana memangnya sampai telat membawakan wedang untukku?" tanya Sabto. Ramli dan Citra merasa curiga dengan Maman. Ternyata Sabto menyuruh Maman untuk mengambil wedang di dapur. Namun mengapa mereka berdua tidak bertemu Maman? "Tadi saya sempat ke sawah tuan," jelas Maman. "Sawah? Apa yang kau lakukan?" tanya Sabto. Maman mulai terpojokkan. Dia tak bisa berkata apa-apa lagi. Saat ini yang ada di dalam pikirannya adalah bagaimana caranya supaya bisa lari dari pertanyaan Sabto dan tatapan Citra serta Ramli. Maman pun menjawab, "Saya tadi habis membuang bekas makanan yang semalam tidak habis sembari mencari bahan obat-obatan untuk Pak Suroso. Karena saya yakin sakitnya Pak Suroso itu karena ada yang menyantetnya." Ramli dan Citra terkejut mendengar hal itu. Ternyata Maman pintar sekali memutar topik pembicaraan. "Makanan apa yang kau buang, Man?" tanya Ramli. Maman mulai menatap sinis Ramli yang mempertanyakan pertanyaan yang tidak penting itu. Maman tahu tujuan Ramli menanyakan itu adalah untuk menggiring kembali ke topik pertama. "Untuk apa kau tanyakan itu?" tanya Maman. Kemudian Ramli pun menjawab, "Aku tidak mendapati satu makanan pun yang basi. Apakah kau sengaja mengelak pertanyaan Mas Sabto? Apakah kau yakin tidak ada makanan yang basi saat malam tadi? Siapakah yang membereskan semuanya kalau bukan aku?" Maman pun tidak mau kalah. Kali ini dia selangkah lebih maju dari Ramli. Ramli menyadari bahwa dirinya tidak mengontrol makanan yang dihidangkan semalam tadi. Cukup. Kalian itu kerjanya ribut terus," ucap Kirana. Citra masih menatap sinis Maman yang sedari tadi tersenyum padanya. "Nah, aku pulang ya," ucap Citra. "Mau aku antar?" tanya Kirana. "Tidak usah, aku udah enak," jawab Citra. Sabto masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Dia seperti tidak menginginkan kehadiran Citra di dalam kehidupannya. "Terima kasih anak, kamu sudah menerimaku dengan baik, walaupun suamimu agak kurang menyukai kehadiranku," ucap Citra. "Nggak usah dipikirkan, Mas Sabto mungkin agak lelah karena seharian menjaga kedua orang tuanya yang sakit," jawab Kirana. "Oh sakit? Sakit apa nak?" tanya Citra dengan memasang wajah pura-pura tidak tahu. "Sepertinya sama seperti ayahku. Dia terserang santet kiriman. Jadi santet itu diselinapkan lewat jamu yang Ramli berikan. Tapi memang bukan Ramli pelakunya," ucap Kirana. Citra tersenyum lebar. Dalam hatinya dia berkata, "Bodoh kau Kirana, bodoh. Kau tahu, akulah pelaku di balik santet yang kau maksud. Ini adalah akibat dari perbuatanmu yang seenaknya merebut kekasih orang lain," ucap Citra dalam hati sambil tersenyum. "Oh gitu, semoga cepat sembuh ya nak," iba Citra. "Terima kasih ya Tra." Mereka berdua berpeluk mesra. Maman masih tersenyum sambil merencanakan sesuatu agar pembunuhan Pak Suroso di malam ini bisa digagalkan.
Aku pamit ya, ucap Citra sambil melambaikan kedua tangannya ke arah Kirana. Sampai ketemu nanti, ucap Kirana. Kirana pun masuk ke dalam rumahnya untuk menyusul suaminya, Sabto, di kamar. Ramli masih memandangi wajah Maman. Apa kamu? Hah? Tanya Ramli. Loh, kok kamu kenapa toh? Tanya balik Maman. Ramli mendekati Maman dan membisiki sesuatu padanya. Aku tahu kamu menguping percakapanku dengan Mbak Citra di belakang rumah kan? Tanya Ramli. Tubuh Maman bergetar hebat. Baru kali ini dia merasakan ketakutan yang luar biasa. Kemudian Ramli pun berucap kembali. Seluruh perkataanmu yang kau ucapkan di hadapan Mas Sabto, semua tidak akan berguna. Karena sebentar lagi, kehancurannya akan segera datang. Cobalah untuk menghindari malapetaka sebelum tertiup sakitnya derita. Maman masih menggenggam kedua tangannya. Sekarang, bergeraklah semampumu. Kau tidak akan bisa kabur kemanapun. Walaupun kau memberitahu terhadap Mas Sabto dan Mbak Kirana, mereka berdua tidak akan percaya karena keduanya berpikir logis. Jelas Ramli. Ramli pun masuk ke dalam rumah, menyisakan Maman yang masih berdiri di depan rumah sambil menatap langit. Benarkah aku akan kalah untuk kedua kalinya? Aku gagal menyelamatkan keluarga Pak Suroso di masa lalu. Aku juga gagal membunuh Sumerep dan sekarang Ramli. Dia mencoba mengancamku. Dunia memang penuh orang-orang unik ya, ucapnya. Oke teman-teman, kita flashback ya. Tragedi terbunuhnya keluarga Pak Suroso di masa lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Maman berucap, Pak, lebih baik Bapak kabur saja. Man, bagaimana dengan Yati? Apakah dia juga selamat? Tanya Pak Suroso. Sementara ini, dia selamat. Pak Mulyo juga sudah menyiapkan mobil untuk Bapak. Bagaimana dengan yang lain? Apakah kamu telah memeriksa kamar keluarga yang lain? Tanya Pak Suroso. Maaf Pak, semuanya telah meninggal. Apa? Santet itu menyerang organ dalam Pak. Tak ada satu tabib pun yang menyelamatkannya. Kamu tahu siapa pelakunya? Dia siapa Man? Tanya Pak Suroso. Maman memandangi kamar Pak Suroso yang lantainya penuh darah. Malam itu purnama meredup. Angin berhembus kencang dan bunga kantil bermekaran. Sumerep, mantan kekasih dari Bu Yati. Pak Suroso memukuli lantai berkali-kali. Dia ingat betul sosok Sumerep yang pernah mencintai Yati. Namun ditolaknya mentah-mentah karena Yati lebih memilih kepada dirinya. Kenapa harus berakhir seperti ini? Wes Pak, ayo kita lari dari tempat ini, ucap Maman. Ketika Maman dan Pak Suroso meninggalkan tempat itu, Maman melihat Ramli masih hidup dan meminta pertolongannya. Maman pun menuju ke arah Ramli. Ramli, kamu udah apa-apa? Tanya Maman. Tolong aku Man, ucap Ramli. Tinggalkan saja Man, kita tidak bisa menolong satupun dari mereka. Cepat, kita tinggalkan tempat ini sebelum santet itu mendatangi kita lagi, ucap Pak Suroso. Tapi Pak, tanya Maman, tinggalkan atau menjadi bangkai. Maman menghela nafasnya. Dia meletakkan kembali tangan Ramli yang penuh luka. Darahnya berceceran di lantai. Nafasnya sudah berat. Tak ada lagi kesempatan untuk hidup. Man, tolong aku Man, ucap Ramli dengan bicaranya yang agak terbata-bata. Maman hanya bisa menatap tubuh Ramli dengan iba. Namun bukan berarti dia kejam untuk tidak menolongnya. Cepat tinggalkan. Kita harus selamatkan Yati terlebih dahulu, jelas Pak Suroso. Baik Pak. Mereka berdua pun meninggalkan Ramli yang sudah tak berdaya. Ramli merasa kecewa terhadap mereka berdua. Awas saja kalian, tunggu giliranku membalasnya, ucap Ramli. Semua tampak tak berbekas. Satu keluarga itu dibantai habis-habisan tanpa sisa. Sebelum pembantaian santet itu berlangsung, seluruh keluarganya mengalami muntah darah kecuali Pak Suroso, Bu Yati, Ramli, Pak Mulyo, serta Maman. Bukan hanya itu, malam hari di mana para keluarganya sakit keras, banyak sekali suara-suara aneh yang memenuhi rumah. Saking bisingnya suara itu, mereka mengira para makhluk kiriman itu akan menyerang secara bersamaan. Namun ternyata hanya dua makhluk saja yang menyerang rumah Pak Suroso. Satu berwujud siluman kera dan satunya lagi berwujud sosok besar dan tinggi. Masing-masing mereka memiliki tugas masing-masing. Maman berucap, Pak, Bapak meninggalkan Ramli?
Apa sebaiknya kita selamatkan dia dahulu? Ojo, jangan diselamatkan. Ramli sudah terkena santet, badannya biru semua, ucap Pak Suroso. Tanpa sadar, tindakan Pak Suroso ini membuahkan dendam kesumat. Ramli sangat menaruh kuat dendam itu dan dia harus berjuang dengan maut setelah seseorang yang diyakini akan menjadi tokoh utama berlangsungnya santet malam suro itu telah menyelamatkannya. Ramli telah menggadaikan dirinya terhadap orang itu sejak lama, sejak sebelum mengenal Citra dan Sabto. Ramli hanya tak percaya orang-orang yang dibencinya telah berkumpul dalam satu sangkar untuk dijadikan sebagai tebusan atas dosa-dosanya di masa lalu. Tepat di saat nafasnya sudah sesak dan darah yang keluar tiada henti, orang itu menawarkan diri untuk bergabung kepadanya. Hingga nanti 25 tahun yang akan datang, mereka berdua akan membalaskan dendam kepada orang yang sama, yaitu Pak Suroso. Sedangkan penyelamat yang menyelamatkan Ramli adalah Mbah Sumerep. Lagi dan lagi, Mbah Sumerep memang ingin membangun sekutu besar-besaran untuk melayangkan santet malam satu suro. Gimana teman-teman? Di bagian ini kalian kesel gak sih sama Citra? Kesel gak sih sama Ramli? Kesel juga gak sih sama Mbah Sumerep? Komen ya. Ikuti bagian berikutnya di video yang akan datang. Insya Allah besok ya. Admin undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.